Ketika kita berbicara tentang Dajjal, tentunya tidak mudah kita untuk menguraikannya, mengingat keterbatasan dari dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang kuat, qat'i, dan juga langsung menotok kepada Dajjal. Ada memang di dalam beberapa hadis, namun tidak disebutkan di dalam Al-Quran kata-kata Dajjal. Kata-kata Dajjal kita dapati ada di dalam hadis. Sementara di dalam Al-Quran Allah SWT tidak menyebutkan dan tidak menggunakan kata-kata Dajjal. Namun ada satu hal yang menarik dan mengganggu pikiran saya. Al-Quran adalah kitab suci yang syumul, kitab suci yang dia merupakan pedoman hidup bagi umat akhir zaman yang komprehensif, lengkap, sempurna, memuat apapun hal yang ada dalam kehidupan kita. Al-Quran membahas hal-hal yang berkaitan dengan semua urusan hidup kita, mulai dari hal yang paling pokok, besar, urgent, sampai hal-hal yang sederhana. Bahkan hubungan di antara kita sesama manusia Allah atur. Bagaimana hubungan seorang anak pada ibunya, bagaimana kita bersikap, bahkan senyum dan tidak senyum kita pada saudara kita sesama mukmin pun itu dibahas di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana mungkin perkara yang dahsyat, paling berbahaya dan paling penting untuk diperhatikan bagi umat manusia, sekelas fitnah Dajjal, tidak dibahas di dalam Al-Quran? Hal yang sederhana saja dibahas di dalam Al-Quran, apalagi masalah Dajjal. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam salah satu hadis sahihnya, innahu lam takun fitnatun munzu zara'allahu dzurriyyata adama ila qiyamis sa'ah fitnatun a'zamu minad Dajjal. Sesungguhnya tidak ada satu fitnah sejak Allah Azza wa Jalla menciptakan, melahirkan anak cucu Adam dan keturunannya di muka bumi ini sampai hari kiamat nanti, satu fitnah yang lebih berbahaya dan lebih besar dari fitnah Dajjal. Walam yab'asillahu nabiyyan illa hadzaru ummatahu anhu. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutus seorang nabi pun, melainkan nabi dan rasul itu memperingatkan kaumnya, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Ya. Maka ini merupakan hal yang sangat penting. Maka tidak mungkin Al-Quran tidak membahasnya. Pertanyaannya, jika Al-Quran membahasnya, lalu sosok siapakah yang disebut dengan Dajjal? Para manusia sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat fungsi hadis terhadap Al-Quran, itu ada 3. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah bayan ta'kid, yaitu menguatkan satu hukum atau satu masalah yang sudah dibahas dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran membahas ini, maka hadis menguatkannya. Sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan kita berwudu, maka hadis pun mengatakan, la sholata liman la wudu alah. Tidak sah sholat seseorang yang tidak wudhu. Hadis ini menjadi penguat kepada ayat Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir. Ketika Allah menjelaskan satu masalah, hadis ikut menguraikannya, hadis ikut menjelaskannya. Atau juga dikenal dengan fungsi bayan tafsir, merinci apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran sholat duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, enggak. Di mana kita tahu sholat subuh 2 rakaat, duhur asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu dari hadis. Nah, ini fungsi hadis, bayan tafsir dan ta'kid. Ketika Al-Quran tidak membahas tentang Dajjal secara eksplisit, maka hadis membahasnya. Ada metode yang saya gunakan seperti metode ijtihad, metode qiyasi. Ketika Al-Quran dan Sunnah tidak membahas tentang narkoba, maka kita bisa mencari hukum sesuatu yang sama nilainya, beratnya, jenisnya dengan narkoba. Maka kita melakukan pendekatan qiyasi. Di dalam Al-Quran ada pengharaman khamr. Nah, ternyata sifat-sifat khamr, efek buruk khamr, ini sama dengan narkoba. Menghilangkan akal manusia, akal sadar manusia, dan dia berbahaya. Maka diambillah qiyas, hukum narkoba sama dengan hukum khamr. Di dalam hadis dibahas sosok Dajjal. Disebutkan ciri-ciri Dajjal, karakter Dajjal, dan bahaya fitnahnya.
Sementara di dalam Al-Quran ada sosok yang perilakunya mirip Dajjal dan dia bernama Samiri. Maka metode kias ini juga bisa untuk kita lakukan. Menurut saya bagus untuk kita lakukan dalam pendekatan siapa Dajjal yang dibahas dalam Al-Quran. Maka kita mendapatkan korelasi antara karakter Samiri di dalam Al-Quran dan karakter Dajjal di dalam hadis. Sehingga saya menyimpulkan, dan mohon maaf jika salah, mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan membimbing saya, sehingga saya bisa memperbaiki pernyataan ini, bahwa kemungkinan besar sosok Dajjal yang disebutkan dalam hadis di dalam Al-Quran diwakili oleh figur Samiri. Diwakili oleh figur Samiri. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Dajjal ini adalah bahaya bagi para nabi dan rasul, bahaya bagi para umat nabi dan rasul. Maka para nabi dan rasul memperingatkan tentang bahaya Dajjal pada kaumnya, seolah-olah Dajjal akan muncul di zaman mereka. Yang notabene sebetulnya kalau kita lihat, kemunculan Dajjal itu merupakan tanda dekatnya kita dengan hari kiamat. Artinya Dajjal muncul di akhir zaman. Nah, ketika Dajjal dinyatakan dalam hadis menjadi satu dari 10 tanda besar kiamat, muncul di akhir zaman, tentu dia akan membawa fitnahnya. Nah, di sini kita mengenal ada fitnah Dajjal, ada Dajjal. Maka tidak salah ada yang mengatakan Dajjal itu fomeo sifat, itu fitnah Dajjal. Dia benar. Tapi jangan salahkan juga yang mengatakan kalau Dajjal itu sosok manusia. Itu juga benar. Kedua-duanya benar. Ada fitnah Dajjal yang kemudian disebut fomeo, ada juga Dajjal secara pribadi sosok manusia. Nah, maka ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk coba kita mengambil benang merah terkait dengan Dajjal. Pertama, membahas ayat per ayat yang terkait dengan Samiri dan fitnah-fitnah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, juga Nabi Isa alaihissalam. Kedua, membahas hadis-hadis yang terkait dengan Dajjal. Dan yang ketiga, kita membutuhkan fiqhul waqi', fikih kontemporer atau fikih kekinian. Karena kalau Dajjal disebutkan muncul di akhir zaman, maka fitnahnya tentu mengambil modus kekinian. Tidak mungkin fitnahnya fitnah modus kekunoan. Artinya, dinamika hidup manusia akhir zaman ini itu merupakan bagian dari fitnah Dajjal. Maka kita membutuhkan fikih kontemporer, fikih kekinian, fiqhul waqi' untuk membahas tentang Dajjal. Baik, saya coba menggabungkan untuk mencari benang merah siapa sebetulnya Dajjal. Sebelumnya saya pernah membahas tentang Samiri. Suatu hal yang menarik ketika Nabi Musa alaihissalam menerima perintah Allah untuk kaumnya bertobat setelah menyembah patung anak sapi. Kaum yang menyembah patung anak sapi dibunuh, sementara Samiri biang keroknya diusir. Kenapa tidak dibunuh pula? Karena yang membunuhnya ternyata bukan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa hanya mengusir saja, jauh dan jangan datang lagi, ya, dan jangan lagi menguji kaumnya. Ya. Ada cerita menarik terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini hidup dalam pengembaraan karena nyawanya terancam akan disalib oleh Raja Herodes dan tentara Romawi. Mereka dihasut oleh para pendeta Sanhedrin yang dibongkar kebohongannya, menghapus Taurat dari tempatnya, kemudian ditulis ayat yang baru yang dia karang sendiri, dikarang oleh para pendeta Yahudi ini, Sanhedrin. Lalu ditulis ayat yang baru dan mengatakan ini datang dari Allah, padahal dia bukan datang dari Allah. Kebiasaan buruk mereka memasukkan Taurat ini dibongkar oleh Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa memperingatkan mereka. Lama-kelamaan keberadaan Nabi Isa alaihissalam di Al-Quds, atau orang Yahudi menyebutnya Yerusalem, menjadi ancaman bagi konspirasi para pendeta Sanhedrin Yahudi. Lalu mereka membuat mengarang cerita kalau Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mewakili Adam. Harusnya Adam yang dihukum karena telah melanggar larangan Allah memetik dan memakan buah pohon kayu. Tapi Tuhan merasa kasihan. Kalau Adam dihukum, Adam akan kesakitan. Harusnya aku tahu Adam akan berbuat salah, maka tidak aku ciptakan. Maka Tuhan memutuskan untuk menggantikan Adam dari hukuman tadi. Tuhan immortal, tidak mati. Maka Tuhan memutuskan untuk menjelma menjadi manusia. Lahirlah sebagai Yesus Kristus dari Bunda Maria. Kelahiran Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, menggantikan Adam atas hukuman yang telah dilakukan, kesalahan yang telah dilakukannya, sebagai hukuman atas kesalahan yang dilakukannya.
maka lahirnya Tuhan dalam bentuk Yesus Kristus atau Nabi Isa tanda petik, ini harus dituntaskan sebagai hukuman pengganti menebus dosa manusia. Maka Tuhan harus disalib